Monggo Mas Rizal. Ayo, nggak dihitung nih. Monggo langsung. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan akhlak terhadap masyarakat. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Dia Irsyad, lalu yang kedua ada Daniel Sahila Amardana, lalu yang ketiga Fahri Rahman, yang keempat ada Ferdian Nugroho Saputra, dan terakhir saya sendiri Rizal Fauzil Adi Aziz. Baik, langsung saja kita ke materi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian akhlak terhadap masyarakat. Menurut KBBI, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Akhlak terhadap masyarakat adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dilakukan secara spontan tanpa pertimbangan terlebih dahulu dalam lingkungan atau kehidupan. Karena masyarakat memiliki makna yang umum, maka kami membagi menjadi beberapa bagian dari masyarakat, yaitu yang pertama ada teman, yang kedua ada tetangga, dan yang ketiga ada tamu. Next. Yang pertama adalah akhlak terhadap teman. Teman ialah orang yang melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Tempat bertukar pikiran, saling menolong ketika membutuhkan bantuan, dan selalu ada dalam suka maupun duka. Next. Akhlak kepada teman yang pertama adalah sohibun. Berasal dari kata sahaba yang berarti sesuatu yang menunjukkan kaitan atau kedekatan. Ibnu Manzur memaknai sohibun yang berinteraksi atau bergaul. Kata sohib ini terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 76 tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, yang mana makna teman di sini ialah orang yang selalu bersama kita. Sedangkan makna kata ini dalam Quran surat Luqman ayat 15 bahwa dalam pertemanan itu haruslah saling tolong-menolong, melindungi serta menjaga. Kata yang hampir serupa maknanya adalah zamil. Next. Yang kedua adalah sodikun. Kata ini berarti orang yang banyak benarnya dan tidak pernah berbohong. Kata sodik yang terdapat dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 100-101 bermakna pertemanan yang baik adalah pertemanan yang dilandasi kepercayaan. Sodik juga berarti orang yang berteman apa adanya, yakni tidak tanpa motif tertentu dan berkata dengan jujur. Teman seperti ini akan mengatakan yang sebenarnya, bahwa kita salah atau benar, dan jika berteman dengan kita, ia tidak mempunyai niat terselubung. Next. Yang ketiga ada rofiqun. Mempunyai akar kata rofako yang berarti menyesuaikan. Jadi rofiqun dapat dimaknai teman yang hanya sebatas momen-momen tertentu saja. Misalkan berteman karena suatu komunitas, dan kata teman yang serupa maknanya adalah korin. Next. Yang keempat ada khalil. Kata ini dimaknai saling berdekatan. Ialah orang yang selalu mendukung semua urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Jadi teman yang harus dipilih yang sesuai dengan kriteria Al-Quran ialah yang kita jadikan sohib, sodik, dan khalil. Sedangkan teman beda agama atau yang buruk akhlaknya hanyalah sebatas momen-momen tertentu saja, yakni rafiqun. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ferdian, monggo. Monggo Mas Ferdian. Bergaul dengan teman sebaya. 1. Menasihati dan saling menolong dalam kebaikan. 2. Mengucapkan salam jika bertemu. 3. Membiasakan berkata yang tidak membiasakan berkata yang tidak bermanfaat. 4. Saling mengasihi dan saling memahami. 5. Menjadi penengah jika teman berselisih. Bergaul dengan teman lawan jenis. 1. Senantiasa menundukkan pandangan.
2. Tidak berkhalwat. 3. Berkomunikasi untuk hal yang penting saja. 4. Bergaul dengan orang yang berbeda agama. Di sini ya langsung di artinya saja ya. Yang di artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang yang zalim. Kriteria seorang sahabat: berteman dengan orang yang saling dan orang yang siang dan malamnya selalu mengingat Allah dan selalu mencari ridhonya, sehingga ketika berteman dengannya dapat mendekatkan kita kepada Allah. Akhlak kepada tetangga. Manusia tidak mesti hidup bermasyarakat, membutuhkan masyarakat dan tidak dapat memisahkan diri dari masyarakat, seperti halnya tetangga. Karena peranan tetangga sangatlah penting dalam kehidupan, sehingga kadang-kadang melebihi peranan keluarga kita yang tempatnya jauh dari kita. Pertama, pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, qarib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Betapa besar perhatian Islam terhadap hak-hak orang lain. Di dalam surah ini, Allah telah menyebutkan hak-hak tetangga itu setelah hak Allah. Kedua orang tua, hak-hak yang serahim, hak-hak anak yatim, dan orang-orang miskin. 2. Cara memuliakan tetangga. Senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Abu Dzar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika kamu memasak sayur maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu bagian dari sayur itu." Hadis riwayat Muslim. Begitu sangat pentingnya hak-hak tetangga yang harus kita penuhi walaupun dari hal sekecil apapun itu, seperti makanan dan lain sebagainya. Dijelaskan pula dalam suatu riwayat Imam At-Tabrani bahwa Rasulullah memperingati kita bahwa di antara kita tidak termasuk orang yang beriman jika tidur malam dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga yang di sisinya kelaparan, sedang ia mengetahui dan menyadarinya. B. Janganlah saling meremehkan sesama tetangga. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, jangan menganggap remeh berbuat baik kepada tetangganya, meskipun sedikit. Ungkapan seperti ini merupakan kinayah dari rasa saling mencintai dan menyayangi. Seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Setiap tetangga wanita hendaklah mencintai tetangganya meskipun hanya memberikan hadiah yang sedikit. Seterusnya, ikut merasakan senang jika mereka senang, serta menghiburnya jika mendapatkan musibah. Seterusnya lagi, menutup aib dan tidak membukanya. Seterusnya, menjenguk yang sakit dan bertakziah kepada yang mendapat musibah. Seterusnya lagi, tidak mengintip dan membuka rahasianya. Lalu harus berbicara lemah lembut kepada anak-anaknya. Dan terakhir, memaafkan kekurangan dan kekeliruannya. Inilah antara lain beberapa akhlak terhadap tetangga. Cara kita memuliakan tetangga dengan memenuhi hak-haknya yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qurtubi, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke, selanjutnya akhlak bertamu dan menerima tamu. Tamu atau dalam bahasa Arab ad-diyafah memiliki pengertian umum yang mencakup setiap orang yang singgah di rumah orang lain. Di samping pengertian umum, ad-diyafah juga memiliki pengertian khusus. Menurut Imam Syaukani dalam Nailul Autarnya, kata daif itu mencakup perseorangan atau kelompok laki-laki dan perempuan. Akhlak menerima tamu. Memuliakan tamu dengan ramah dapat berupa muka yang ceria, perkataan yang baik, penampilan yang enak dilihat, menjamu dengan makanan, dan lain-lain sesuai dengan adat istiadat setempat asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tuan rumah yang disinggahi oleh tamu selama berhari-hari hendaknya berusaha untuk menjamu tamunya sesuai dengan kemampuannya pada hari pertama. Sedangkan pada hari kedua dan ketiga, dia lakukan seperti yang biasa dilakukan. Jika tidak ada tamu, apabila setelah lewat hari ketiga, maka dia berhak mengajukan keberatannya jika tidak mampu melayani lebih dari 3 hari. Namun jika dia mampu dan bersedia melayani dan menerimanya, maka apa yang dia berikan itu menjadi sedekah, tetapi tidak kewajiban atasnya. Akhlak bertamu. Dalam bertamu kita juga harus memiliki akhlak seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 27 dan 28 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menurut tafsir Jalalain, ayat tersebut menjelaskan bahwa ada bertamu atau etika bertamu ke rumah orang lain diantaranya yang pertama memberi salam. Orang yang bertamu hendaknya mengucap salam sebelum mengucapkan apapun. Hendaknya memberi salam dengan sempurna agar mendapat keselamatan rahmat dari Allah dan berkah. Etikanya mengucapkan salam maksimal 3 kali. Artinya bahwa apabila telah mengucapkan salam 3 kali, namun tidak ada jawaban, maka orang yang bertamu menunda kunjungan. Tidak boleh mengintip jendela atau pintu sebelum memberi salam. Hendaknya setelah memberi salam dan jika salamnya sudah dijawab, hendaknya kita membelakangi pintu rumah orang agar yang kita kunjungi pemilik rumah bisa bersiap-siap.
Yang kedua, meminta izin atau istizan. Setelah mengucap salam dan setelah ada jawaban, bukan berarti orang yang bertamu berhak membuka pintu. Kemudian masuk begitu saja sekalipun pintu telah terbuka. Namun etikanya meminta izin kepada tuan rumah untuk masuk. Hal ini disebabkan sangat dimungkinkan apabila orang yang bertamu langsung masuk begitu saja. Maka aib atau hal yang tidak diinginkan untuk dilihat belum sempat ditutupi oleh sang pemilik rumah. Selanjutnya, bagaimana tampang yang punya rumah? Kita lihat gimana wajah tuan rumah yang kita datangkan. Apakah dia senang atau kurang berkenan dengan adanya kita sebagai tamu, biar kita bisa mengkondisikan diri kita untuk masuk ke rumahnya. Next, Mas. Manfaat dan dampak ditinggalkannya. Berikut manfaat jika mengamalkan akhlak terhadap masyarakat. Yang pertama, tidak menyakiti tetangga dan murah hati. Yang kedua, memulai salam. Yang ketiga, bermuka berseri-seri atau ceria. Yang keempat, memberikan penghormatan yang istimewa. Yang kelima, menerima uzur atau permohonan maaf. Yang keenam, menasihati dengan lemah lembut. Yang ketujuh, menutup aib. Yang kedelapan, adanya solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Yang kesembilan, ukhuwah Islamiyah semakin terjaga. Yang kesepuluh, berkurangnya tindak kriminalitas. 11, tingginya sifat tolong-menolong antar tetangga. 12, terjaganya pergaulan antar laki-laki dan perempuan. Dampak ditinggalkannya akhlak dalam masyarakat. Yang pertama, meningkatnya tindak kriminalitas. Yang kedua, pergaulan bebas antar laki-laki dan perempuan yang telah keluar dari aturan-aturan syariat. Yang ketiga, hilangnya kegiatan musyawarah gotong royong, tolong-menolong. Yang keempat, hilangnya sifat sopan santun, adil, jujur, tanggung jawab, serta memuliakan tamu dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, hilangnya keakraban antar masyarakat ataupun tetangga karena orang-orang lebih mementingkan ego masing-masing demi kepuasan hawa nafsunya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kami ada kesalahan, dan untuk sesi tanya jawab bisa melalui WhatsApp grup akhlak. Baik, syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.